Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fiki Fatur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat sebuah proyek sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada mata kuliah Visual Desktop ini. Yang dimana pada proyek kali ini saya mengambil judul yaitu mengenal aplikasi penjualan berbasis desktop dengan VB.NET dan juga MySQL. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan VB.NET sebagai bahasa pemrograman utamanya. Kemudian ada MySQL sebagai database. Kemudian ada Visual Studio sebagai ide atau logika dalam sebuah aplikasi yang saya buat. Dan juga ada XAMPP sebagai server lokal untuk menjalankan database dari MySQL. Dan yang terakhir ada RDLC, Report Viewer, untuk pembuatan sebuah laporannya. Kemudian kita akan membahas nanti satu persatu, di mana dalam sebuah aplikasi yang telah saya perbuat ini memiliki berbagai macam fitur. Untuk selebihnya nanti kita akan demokan langsung untuk aplikasinya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada login dan juga registrasi, kemudian database-nya, kemudian ada di dalamnya itu ada sistem atau seperti CRUD dalam datanya. Kemudian kita ada juga melakukan transaksi penjualan maupun pembelian, dan juga yang terakhir akan ada hasil dalam sebuah laporan ataupun bisa berbentuk print dan juga PDF dan yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu, di mana aplikasi ini memiliki fitur login dan juga registrasi. Jadi pengguna ini dapat login menggunakan user ID atau username yang telah dibuat terlebih dahulu melalui registrasi, dan data dari login yang telah diverifikasi langsung akan diverifikasi langsung ke dalam sebuah database, dan sistem akan menyimpan session user setelah berhasil login ketika user telah memiliki username ataupun passwordnya. Kemudian database aplikasi ini menggunakan MySQL dengan beberapa tabel utamanya, yaitu seperti kategori, items, produk, sale, user, dan juga mahasiswanya. Kemudian untuk menu dari data master itu sendiri digunakan untuk mengelola data seperti kategori dan juga barang. Jadi di menu ini diterapkan juga konsep CRUD-nya, yaitu seperti create, read, update, dan juga delete dalam sebuah datanya. Kemudian pada menu transaksi penjualan ini, jadi pengguna ini dapat melakukan input transaksi sistem, kemudian sistem akan menghitung subtotal secara otomatis dan menyimpan data tersebut atau data transaksi itu ke dalam sebuah database-nya. Kemudian ada laporan dan juga print ini. Jadi dalam laporan penjualan dapat dicetak langsung melalui fitur print yang tersedia pada report viewer, baik itu ke printer fisik maupun ke dalam bentuk PDF dan juga Excel. Kemudian di sini juga ada validasi dan penanganan kesalahan. Nah, yang pertama di sini ada validasi input. Jadi setiap form seperti login dan juga registrasi, transaksi, dan master data akan mengecek apakah data itu sudah diisi dengan benar atau sebelum diproses. Jadi jika ada file yang kosong atau tidak sesuai, sistem itu tidak akan melanjutkan proses dan akan menampilkan peringatan kepada usernya. Kemudian untuk pesan error ini, aplikasi ini akan menampilkan pesan error yang jelas dan mudah dipahami oleh user atau penggunanya. Jadi pesan error ini bertujuan agar pengguna itu mengetahui kesalahan apa yang telah terjadi, seperti data yang tidak ditemukan, atau password salah, atau input data tidak valid. Nanti kita akan demokan langsung. Kemudian ada error koneksi dari database. Aplikasi juga menangani error koneksi database. Jadi jika terjadi kegagalan koneksi ke database, misalnya server MySQL tidak aktif, dan sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tidak langsung menutup sebuah aplikasinya. Hal ini dilakukan agar aplikasi ini tetap stabil dan tidak menyebabkan crash. Selanjutnya kita akan melakukan demo dari sebuah aplikasi yang telah saya perbuat.
Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai file yang ada dalam sebuah project yang telah saya perbuat ini, di mana project ini saya susun dengan pola MPC. Nah, jadi bagian view ini adalah form from WinForms di folder viewers. Nah, di sini seperti login, transaksi, CRUD, dan juga laporan. Kemudian ada bagian controller. Di bagian controllers ini ada folder controllers yang mengatur alur proses dan menjembatani antara viewer dan juga database. Kemudian ada bagian dari model, ada di folder models, nah yang ini yang mempresentasikan struktur data serta logika bisnis seperti out model dan juga report modelnya. Jadi untuk laporan yang menggunakan RDLC di folder reports, nah ini untuk RDLC ini lalu ditampilkan lewat report viewer pada form report penjualannya ya, ini yang di sini. Kemudian untuk mengkoneksikan dari sebuah logika yang telah kita buat ke sebuah database, di sini saya menggunakan ini, koneksi.pb. Nah, ini untuk mengkoneksikan dari logika ini ke dalam sebuah database-nya. Oke, selanjutnya di sini ada tool-tool pendukung dalam untuk menjalankan sebuah proyek yang telah saya perbuat, di mana di sini ada XMPP sebagai jembatan untuk terhubungnya ke dalam sebuah database. Kemudian di sini ada sebuah database yang telah kita perbuat atau yang telah kita sediakan, di mana di dalam database penjualan ini berisikan tabel-tabel seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning sebuah aplikasi penjualan ini, di mana ini akan muncul terlebih dahulu sebuah form dari login. Jadi jika user belum memiliki username dan juga passwordnya, user diharapkan untuk mengisi registrasi atau registrasi terlebih dahulu. Misalnya kita membuat regis ulang, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga password telah ditentukan, misalkan harus lebih dari 5 atau lebih dari apapun itu karakternya. Nah, di sini misalkan kita cuma 4. Dan kemudian kita di sini untuk role itu kita bisa pilih antara admin ataupun kasir. Kita pilih dulu admin. Di sini saya dalam registrasi ini diharuskan minimal 5 karakter untuk passwordnya. Nih, kita akan mencoba untuk di bawah itu apa hasilnya. Nah, di sini ada warning bahwasanya password ini minimal harus 5 karakter. Misalnya. Kita tambahkan 1. Nah, di sini akhirnya registrasi berhasil. Silahkan login. Setelah kita registrasi, otomatis data yang telah kita registrasi itu akan masuk ke dalam sebuah database yang berada di user. Nah, seperti ini, Rijal Hidayat. Kita coba akan melakukan login untuk Rijal. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kita misalkan dalam login itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita registrasi. Misalkan nih kita buat kesalahan terlebih dahulu, maka akan menampilkan username ID atau passwordnya itu salah. Kemudian kita ulang sesuaikan dengan yang ada di dalam database, maka akan menghasilkan koneksi ke database berhasil, login berhasil, selamat datang Rijal Hidayat sebagai admin. Oke, nah selanjutnya akan muncul sebuah form utama dalam sebuah aplikasi penjualan itu. Di mana di sini ada file, data master, transaksi, dan juga laporan. Untuk data di dalam file itu sendiri ada database setting dan kemudian ada juga keluar. Di mana ketika kita klik keluar ini akan mengembalikan atau mengeluarkan aplikasi ini ke dalam form loginnya. Kemudian di dalam data master ini ada item, supplier, kasir, dan juga user. Di sini kita akan mencontohkan terlebih dahulu untuk melakukan CRUD dalam sebuah aplikasi ini. Di mana di sini misalkan kita add item, kita tambahkan sebuah item. Deskripsi misalkan kita tambahkan penggaris. Penggaris ini masuknya ke dalam kategori ATK. Unitnya ini berupa pitch. Misalkan kita jual di angka 5.000. Kita memiliki stoknya itu misalkan ada 30. Kemudian kita save untuk datanya. Nah, di sini akan masuk penggaris dan otomatis juga akan terinput juga ke dalam sebuah database-nya. Misalkan di sini kita ada kesalahan nih dalam pembuatannya, kita edit dulu, bisa diedit nih untuk ininya. Misalkan harganya itu ternyata naik jadi 7.000. Bisa. Nah, otomatis si penggaris ini akan berubah jadi 7.000. Kemudian kita misalkan akan menghapus sebuah penggaris ini.
pelet. Untuk hapus item ini, ya maka item tersebut akan terhapus. Selanjutnya, di dalam transaksi ini ada penjualan dan juga pembelian. Kita contohkan hasil penjualannya. Misalkan transaksi baru dengan kode 1. Nah, ketika kita hanya masukkan sebuah eh, kodenya doang, maka otomatis akan terinput semuanya secara otomatis. Nah, di mana buku tulisnya itu dengan jumlah 1, which is seperti itu. Selanjutnya, kita di dalam laporan juga ada penjualan juga pembeliannya. Kita contohkan untuk penjualannya. Nah, di sini ada report penjualan-penjualan yang telah terjadi. Misalkan kita ingin mencoba untuk print sebuah report penjualan ini, ataupun kita ingin buat ke dalam bentuk PDF ataupun Excel. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, kita save saja report penjualan ini. Kemudian, ataupun kita ingin mencoba print sebuah report penjualannya. Kita bisa atur juga nih untuk size ukuran kertasnya itu A4 atau mau apapun, di sini ada semua. Misalkan oke. Nah, tinggal kita print, dipersiapkan untuk printernya. Mungkin itu aplikasi atau demo dari sebuah project yang telah saya perbuat. Mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.